Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Maroke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3:36. Karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Kisah Rasul 16 ayat 31, Paulus mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Dan Kisah Rasul 4 ayat 12, Petrus mengatakan, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Puji nama Tuhan, selamat sore bagi kita semuanya. Dan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih, semua kiranya tetap dalam keadaan sehat. Dan damai sejahtera daripada Allah senantiasa menguasai hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Biar damai sejahtera daripada Allah menyertai kita. Puji nama Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami di hadapan Bapa di surga. Dan kami mau menyerahkan apa yang akan kami bicarakan ini biarlah menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan Matius 16 ayat yang ke-15 dan ke-16. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. 17, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Puji nama Tuhan, kita masih tetap, kau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan kalau kita mau beriman dan percaya kepada Yesus Kristus, dan mengakui bahwa Yesus adalah Mesias dan anak Allah yang hidup, kita harus yang pertama menjawab pertanyaan. Ada 3 pertanyaan yang akan menjawab kita sendiri, bukan orang lain. Jadi ini menentukan ketaatan kita kepada siapa kita percaya. Nah, pertanyaan yang pertama itu adalah siapakah Yesus bagiku? Jadi, kalau dikatakan siapakah Yesus bagiku, berarti yang menjawab itu adalah saya. Pertanyaan itu mungkin juga saya ajukan, siapakah Yesus bagimu? Sehingga kita akan mengetahui sampai sejauh mana kita mengenal Yesus itu. Apakah kita mengenal Dia sebagai Allah yang omnipresent, Allah yang maha hadir? Apakah kita mengenal Dia sebagai Allah yang omniscience, Allah yang maha kuasa, yang maha tahu, omniscient, Allah yang maha tahu? Apakah Dia Allah yang omnipotent, Allah yang maha kuasa? Dan Dia juga adalah Allah yang kekal dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya. Jadi jawaban ini akan menentukan iman saya kepada Kristus, kesungguhan saya kepada Kristus, dan ketaatan saya kepada Kristus. Karena ini jawabannya tidak bisa diwakili oleh orang lain, atau dibantu oleh Pak Pendeta, atau dibantu oleh teman-teman, atau dibantu oleh siapapun. Itu murni harus dari kita, pengenalan kita akan Yesus. Kalau Petrus mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tadi pagi saya sudah mengatakan bahwa Mesias itu sebagai orang yang diurapi atau menjadi juru selamat kehidupan kita. Dan anak Allah itu Dia bukan ciptaan, tetapi Dia adalah Allah yang menciptakan
yang menjadi manusia sama seperti kita. Mungkin sulit diterima oleh akal sehat kita bahwa ada Tuhan yang mau menjadi manusia, merendahkan dirinya. Memang Alkitab katakan ia merendahkan dirinya sampai mati di kayu salib. Itu adalah pembuktian kasihnya kepada kita umat manusia. Nah, jadi kalau pertanyaan itu diajukan kepada saya, siapakah Yesus bagiku? Maka saya akan menjawab bahwa Yesus itu bagiku adalah sebagai Tuhan. Dia bukan hanya sebagai seperti yang umum yang dikatakan oleh mereka di masa-masa yang lampau, walaupun sampai sekarang ada banyak orang yang mengikuti pendapat itu. Dia adalah Yohanes Pembaptis, dia adalah Elia, dia adalah Yeremia, dia adalah salah seorang dari nabi, dia adalah guru agung, dia adalah guru moral, dan dia adalah pengajar yang baik, pemberi teladan yang baik, dan lain sebagainya. Saya mau katakan kepada kita bahwa apa yang dikatakan mereka, kalau pengenalan kita hanya sebagai seorang nabi, maka kita gagal mengenal dia, dan itu tidak akan sampai kepada kita bagaimana kita harus hidup diharapkan oleh Tuhan. Itu sebabnya kalau siapa Yesus bagiku, dia adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Dia yang berkuasa atas hidupku, dia adalah penolongku, dia adalah segala-galanya bagiku. Dia adalah Allah yang aku percayai, Allah yang omniscience, Allah yang maha tahu, omnipresent, Allah yang maha hadir, dan omnipotent, dan Allah yang maha kuasa. Jadi kalau saya mengenal dia sebagai Allah menjadi penolong saya, dia yang menyuplai seluruh kehidupan saya, maka ketaatan saya, kesungguhan saya kepada dia tidak bisa ditawar-tawar. Yang kedua adalah, pertanyaan kedua, apakah aku membangun di atas batu karang? Karena ada orang membangun pondasi iman mereka atau keyakinan mereka atau apapun itu bukan pada Yesus. Itu mungkin ada pada kekayaan, pada harta, ya, pada jabatan, pada pangkat, dan lain sebagainya. Tetapi pondasi, kalau dikatakan apakah aku membangun di atas batu karang itu, saya akan menjawab ya, karena pondasi yang aku percaya, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat, Yesus adalah Gembalaku, Yesus Maha Kuasa bagi saya, dan lain sebagainya. Yang artinya dia bukanlah hanya sekedar nabi, tapi dia menjadi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Alfa dan Omega. Dialah Allah yang kita percayai di dalam Kristus Yesus. Dan kalau kita mempercayai, kita pasti kokoh selamanya. Kalau fondasi kita di dalam Yesus, tapi kalau fondasi iman kita di dalam harta, keuangan, kekayaan, dan lain sebagainya, kita akan kandas, kita akan gagal. Itu sebabnya mengapa ada banyak orang bunuh diri ketika mereka menghadapi persoalan kesulitan mereka, karena fondasi iman mereka diletakkan pada harta. Ketika kekayaannya lenyap, maka mereka akan menjadi mudah putus asa. Mereka tidak tangguh karena bukan Yesus yang menjadi dasar iman mereka, bukan Yesus menjadi fondasi iman mereka, bukan Yesus menjadi fondasi kehidupan mereka, tetapi yang lain. Jadi kalau kita sebagai orang percaya, fondasi iman kita adalah Yesus Kristus, karena dia adalah batu karang yang teguh. Orang yang mendirikan di atas batu dengan orang yang mendirikan di atas pasir tentu berbeda. Ketika angin datang, banjir datang, dan angin datang memukul rumah itu, kalau di atas pasir maka robohlah rumah itu, hebat kerusakannya. Tetapi kalau dibangun di atas batu, maka rumah itu akan tetap kokoh, walaupun persoalannya sama. Datang hujan, datang banjir, datang angin, tapi rumah itu tetap kokoh dan tidak ada kerusakan, sebab dia dibangun di atas batu.
Demikian kalau iman kita dibangun di atas batu karang yaitu Yesus Kristus, kita akan tetap kokoh. Jadi kalau kita mau kokoh dalam iman kita, tetaplah percaya kepada Tuhan, tetaplah taruh imanmu kepada Yesus Kristus, dan dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup itu. Puji nama Tuhan. Pertanyaan ketiga, apakah aku berani mengakui dia di depan orang? Ya, ini pengakuan ini kadangkala di tengah-tengah teman-teman kita kadangkala tidak berani. Ya, bawa Alkitab saja sudah nggak berani. Kalau sekarang kan sudah ada HP, jadi orang sudah modern sekarang ini. Dulu ada murid saya, ketika saya suruh bawa HP, bawa koran itu, bawa Alkitab itu dibungkus koran dia. Ya, jadi kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kita harus berani mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan kita harus mengakui bahwa Yesus itu adalah juru selamat kita. Dan kita mengakui dia di depan siapapun, baik di depan para pembesar, di depan teman-teman, kita harus berani mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun konsekuensinya kadangkala kita akan diolok, kita akan dipermalukan dan lain sebagainya. Kok manusia dijadikan Tuhan, kok manusia yang hanya pakai kolor kok dijadikan Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi bagi kita Yesus adalah Yesus yang adalah Tuhan bagi kita, juru selamat kita, penolong kita, Alfa dan Omega dan lain sebagainya. Jadi ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup itu dengan sungguh-sungguh, maka pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu akan membawa kita kepada kesungguhan kehidupan kita, sehingga kita bukanlah orang percaya yang mudah digoyahkan. Karena yang pertama, kita tahu siapakah Yesus bagi kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Tahu, Maha Hadir dan lain sebagainya. Dan kemudian apakah kita membangun di atas batu karang? Iya, kita membangun di atas batu karang, di atas Yesus Kristus. Tentu ketika kita membangun di atas batu karang, kita tidak akan pernah hancur, ya, karena kita akan tetap kokoh karena Tuhan batu karang kita. Apakah kita berani mengakui dia di depan orang? Ya, sebagai orang percaya, kita harus mengakui walaupun ada kadang-kala konsekuensinya, kadang diolok, kadang dicaci, kadang dikatakan kafir, dan lain sebagainya. Tapi tetaplah percaya kepada Yesus yang adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi, yang dia mengasihi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dialah Alfa dan Omega, yang kalau menurut orang, kalau selubung itu tidak dapat dibuka tanpa kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sama seperti orang yang tinggal dalam gelap dan senter itu, ya. Ketika dia berjalan dalam gelap, dia tidak bisa melihat apa-apa. Tapi ketika ada terang itu, dia akan bisa melihat. Demikian juga iman kita ketika kita percaya senter itu adalah Roh Kudus, dia akan membuka pemikiran kita. Sama seperti ilustrasi mercusuar di tengah badai, ya. Kalau kita berani, itu berarti ilustrasi itu seperti mercusuar di tengah badai. Walaupun ada kesulitan, ada tekanan, ada hantaman, ada badai dan lain sebagainya, tetapi seperti mercusuar yang di sini kebetulan ada mercusuar. Kalau badai di lautan sana, mereka akan tetap bisa melihat arah, dan ya itu akan menuntun mereka bisa pulang. Para nelayan-nelayan itu bisa pulang kalau mereka yang pulang tengah malam itu akan bisa melihat mercusuar yang ada di sini. Nah, demikian juga kehidupan kita, bahwa ketika kita mau
sebagai gereja Tuhan menjadi mercusuar, ya, mercusuar itu akan tetap berdiri karena pondasinya batu karang Kristus dan cahayanya tetap dapat menuntun orang untuk pulang, ya, atau untuk tetap berada di dalam arah yang benar. Demikian kehidupan kita ketika kita percaya mengakui Yesus adalah Mesias dan anak Allah yang hidup, maka sebenarnya kita berada di jalur yang tepat. Dan itulah sebabnya biarlah kita terus menyerahkan diri hidup kita kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan tolong kami untuk terus berada di dalam kasih-Mu, dalam kemurahan-Mu. Dalam nama Yesus, dan kami juga berdoa kiranya mereka-mereka yang sakit Engkau tolong mereka di dalam nama Yesus Kristus, dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang mengalami pergumulan, Engkau menjawab mereka kebutuhan mereka dan beri solusi kepada mereka, dan biarlah mereka memuliakan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat sore bagi kita semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Dan kalau kita mau istirahat di malam hari, ingatlah untuk memperkatakan firman Allah, membaca firman Allah, dan berdoa. Jangan tidur sebelum Anda berdoa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.